Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmalia Putri Baskoni. Raffian dari Skaputra. Silmi Afifah Kamal. Kami di sini akan menjelaskan materi dari pengantar organisasi komputer, yaitu bus system. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen komputer beserta dengan fungsi-fungsi komputer. Jadi yang pertama, komponen-komponen komputer. Komponen utama dari suatu komputer itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, hardware, kedua software, dan yang ketiga adalah brainware. Hardware adalah perangkat keras yang bisa kita raba, yang bisa berbentuk secara fisik. Kalau software itu adalah perangkat lunak, seperti aplikasi yang sifatnya tidak nampak secara nyata. Kemudian brainware adalah orang yang menggunakan si komputer itu atau disebut juga dengan pengguna. Yang akan pertama dibahas yaitu hardware. Hardware ini terdiri dari bagian input. Di bagian input dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada keyboard. Keyboard ini adalah sebagai penginputan data dari luar dengan cara diketikkan pada keyboard. Terus yang kedua ada mouse. Mouse ini fungsinya untuk mengarahkan pointer pada layar komputer. Kemudian ada floppy disk. Floppy disk ini fungsinya untuk memindahkan data dari komputer yang satu ke komputer yang lain. Hampir sama seperti flash disk tapi jarang digunakan. Kemudian ada piranti optik. Piranti optik ini contohnya seperti CD-ROM, CD-RW, dan lain-lain. Kemudian ada bagian proses pada hardware. Nah, di bagian proses ini ada memori. Memori ini adalah komponen komputer yang fungsinya sebagai alat penyimpanan. Kemudian ada motherboard. Motherboard itu adalah komponen komputer tempat kita menancapkan atau memasangkan komponen-komponen komputer lainnya. Kemudian ada CPU. CPU ini adalah tempat pemrosesan data. Jadi seluruh data diproses di dalam CPU. Kemudian hard disk. Hard disk ini merupakan komponen yang berfungsi untuk menyimpan interpretation. Jadi hard disk itu fungsinya untuk menyimpan data gitu. Kemudian komponen perantara atau prosesor, antara prosesor dengan input dan output. Nah, kalau di sini terdapat beberapa kartu, dibagi lagi. Ada kartu VGA, merupakan perantara antara prosesor dengan layar penampil. Kartu audio merupakan perantara antara prosesor dengan speaker. Kartu firmware, perantara antara prosesor dengan komponen submit berkecepatan tinggi. Kartu TV tuner merupakan perantara antara prosesor dengan komponen submit untuk menerima siaran televisi. Nah, kemudian bagian outputnya ada monitor. Monitor itu biasanya layar kan, yang kita tahu layar komputer. Nah, terus ada printer. Printer ini digunakan untuk mencetak hasil proses inputan dalam komputer. Dan ada speaker. Speaker ini untuk menyampaikan informasi. Nah, kemudian software. Software ini ada sistem operasi. Sistem operasi adalah software yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer sehingga saling berinteraksi. Terus ada program utility. Program utility itu adalah software yang berfungsi untuk mengisi kekurangan dari sistem informasi. Contohnya Norton Utility dan lain-lain. Kemudian ada program aplikasi. Program aplikasi merupakan program yang dibuat oleh programmer untuk melakukan pekerjaan tertentu sesuai dengan program yang dibuat oleh programmer tersebut. Nah, komponen software lagi ada program paket. Kalau program paket itu adalah program yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kepentingan. Contohnya Microsoft Office, Photoshop, dan lain-lain. Nah, ada lagi komponen software bahasa pemrograman. Ada low level language, middle level language, high level language. Kalau low itu bahasa pemrograman yang sangat sulit dimengerti karena masih menggunakan bahasa mesin. Contohnya bahasa mesin. Kalau middle itu bahasa pemrograman tingkat menengah yang instruksinya sudah mendekati bahasa sehari-hari. Contohnya assembler. Kalau high level language itu bahasa pemrograman tingkat tinggi menggunakan bahasa sehari-hari, contohnya COBOL. Nah, kemudian brainware. Brainware itu orang yang menggunakan komputer. Di sini ada operator. Operator ini merupakan orang yang bertanggung jawab dalam mengolah data. Kemudian teknisi. Teknisi merupakan seorang yang akan bertanggung jawab di dalam maintenance mengenai suatu sistem. Terus ada network engineer, merupakan orang yang akan merancang teknik-teknik baru di dalam
bidang networking. Kemudian ada hardware engineer. Hardware engineer ini orang yang fokusnya terhadap perangkat keras, sedangkan software engineer itu pada perangkat lunak. Kemudian fungsi dari komputer yaitu ada data input. Fungsi dari komputer sebagai data input ini adalah yaitu menerima data atau informasi dari sumber luar. Data yang diterima melalui aktivitas di keyboard, mouse dari komputer lain atau perangkat lainnya, sebagai data processing atau pengolahan data. Fungsi komputer yang paling utama adalah melakukan pemrosesan. Jadi, terus ada fungsi komputer yaitu sebagai data storage. Nah, kalau di data storage ini, dia sebagai tempat untuk menyimpan informasi. Penyimpanan yang dilakukan berbeda-beda tergantung bagaimana informasinya akan digunakan. Kemudian fungsi yang terakhir itu ada data output. Data yang telah diproses dalam komputer, hasilnya akan tersedia untuk digunakan oleh pengguna atau perangkat lainnya dengan berbagai tujuan. Contoh dari data output itu contohnya seperti file audio, hard copy, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur interkoneksi. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, komputer yang terdiri dari 3 komponen dasar, yaitu prosesor, memori, dan input-output, saling berkomunikasi, dan ada jalur yang menghubungkannya, yaitu disebut dengan struktur interkoneksi. Selanjutnya, di sini ada sebuah blok diagram yang menunjukkan jenis pertukaran yang dibutuhkan dengan menunjukkan input dan output dari sebuah modul. Biasanya, modul memori akan terdiri dari N kata. Sebuah kata dari data dapat dibaca atau ditulis ke dalam memori. Sifat operasi ditunjukkan oleh sinyal kontrol baca dan tulis. Lokasi operasi ditentukan oleh alamat. Modul input-output secara fungsional mirip dengan memori. Ada 2 operasi, baca dan tulis. Modul input-output dapat mengontrol lebih dari 1 perangkat eksternal dan dapat mengirim sinyal interupsi ke prosesor. Prosesor atau CPU. Prosesor membaca instruksi dan menulis data setelah diproses dan menggunakan sinyal kontrol untuk keseluruhan operasi sistem dan juga menerima sinyal interupsi. Berikutnya, struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data. Yang pertama, prosesor membaca instruksi dari memori. Yang kedua, prosesor menulis data ke memori. Yang ketiga, prosesor membaca data dari perangkat input-output melalui modul input-output. Dan yang keempat, prosesor ke input-output mengirimkan data. Lalu, yang kelima, input-output dari memori. Untuk 2 kasus ini, diizinkan untuk bertukar data secara langsung dengan memori, tanpa melalui prosesor, menggunakan akses memori langsung atau DMI. Selanjutnya, interkoneksi bus. Karakteristik utama dari bus adalah media transmisi bersama yang mewakili binario 1 dan 0. Sinyal yang dikirim oleh satu perangkat dapat diterima oleh semua perangkat yang terpasang ke bus. Jika 2 perangkat yang terpasang dapat memancarkan dalam waktu yang bersamaan, maka sinyalnya akan tumpang tindih. Dengan demikian, hanya satu perangkat yang dapat berhasil mengirim. Pada setiap bus jalur dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu jalur data, jalur alamat, dan jalur kontrol. Bus data yang berfungsi membawa data antar bagian utama komputer. Lebar bus data menentukan performa sistem. Jumlah jalur data yang digunakan disebut lebar bus. Maka makin lebar bus data, makin besar data yang dapat ditransfer dalam sekali waktu. Selanjutnya, address bus yang berfungsi mengidentifikasi asal dan tujuan data. Lebar bus menentukan ukuran maksimum memori yang dapat digunakan. Lebar bus alamat digunakan pula untuk pengamatan port input-output. Dan yang terakhir, kontrol bus yang digunakan untuk mengontrol akses dan penggunaan data dan baris alamat. Sinyal kontrol mengirim informasi perintah dan waktu di antara modul sistem. Sinyal perintah yang menentukan operasi yang akan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memory write, data di bus ditulis ke lokasi yang dituju. Yang kedua, memory read, data dari lokasi yang dituju ditempatkan di bus. Lalu yang ketiga, input output write,
yang menyebabkan data di bus menjadi output ke port input-output. Lalu yang keempat ada input-output read yang menyebabkan data dari port input-output dialamatkan untuk ditempatkan di bus. Lalu ada transfer ACK yang menunjukkan bahwa data telah diterima dari atau ditempatkan di bus. Lalu ada bus request yang menunjukkan bahwa modul perlu menguasai bus. Ada bus grant yang menunjukkan bahwa modul yang meminta telah diberikan kontrol bus. Lalu interrupt request yang menunjukkan bahwa interupsi sedang menunggu. Dan interrupt ACK yang mengakui bahwa interrupt yang tertunda telah dikenali. Dan yang terakhir ada clock digunakan untuk menyinkron operasi. Oke, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu contoh dari bus system. Contoh dari bus system yang pertama adalah yaitu bus AGP. Bus AGP merupakan singkatan dari Accelerated Graphics Port, adalah sebuah bus yang dikhususkan sebagai bus pendukung kartografis berkinerja tinggi, menggantikan bus ISA, bus VASA, ataupun bus PCI yang sebelumnya digunakan. Oke, bus selanjutnya yaitu ada bus ISA. Bus ISA atau Industri Standard Architecture adalah sebuah arsitektur bus dengan bus data selebar 8 bit yang diperkenalkan oleh IBM PC 5150 pada tanggal 12 Agustus 1981. Bus ISA diperbarui dengan menambahkan bus data selebar 16 bit pada IBM PC AT pada tahun 1984, sehingga jenis bus ISA yang beredar pun terbagi menjadi dua, yaitu ISA 16 bit dan ISA 8 bit. Oke, next kita masuk ke bus PCI. Bus PCI atau merupakan kepanjangan dari Peripheral Component Interconnect, merupakan bus yang tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus mezzanine atau bus peripheral. Standar PCI adalah 64 saluran data pada kecepatan 33 MHz, laju transfer data 263 MB per second atau 2,112 GB per second. Keunggulan PCI tidak hanya pada kecepatannya saja, tetapi murah dengan keping yang sedikit. Fungsi dari PCI adalah slot untuk menambahkan peripheral tambahan yang belum terpasang pada motherboard. Contohnya untuk pemasangan VGA card atau sound card. Lalu kita masuk ke bus selanjutnya yaitu ada USB. USB kita kenal dengan Universal Serial Bus adalah standar bus serial untuk perangkat terhubung. Biasanya kepada komputer, namun juga digunakan di peralatan lainnya seperti konsol permainan, ponsel, dan PDA. Universal Serial Bus ini memiliki beberapa tipe. Yang pertama ada USB tipe A, USB tipe B, USB mini, USB micro, dan USB Type-C yang sekarang sedang populer. Oke, kita masuk ke bus selanjutnya yaitu bus SCSI. Small Computer System Interface atau kita sebut sebagai SCSI adalah perangkat peripheral eksternal yang dipopulerkan oleh Macintosh pada tahun 1984. SCSI merupakan interface standar untuk drive CD-ROM, peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar. SCSI menggunakan interface paralel dengan 8, 16, atau 32 saluran data. Oke, dan yang terakhir kita masuk ke bus P1394. Bus P1394 ini bisa dikenal juga sebagai fireware. Jadi, semakin pesatnya kebutuhan bus input-output berkecepatan tinggi, dan semakin cepatnya prosesor saat ini yang mencapai 1 GHz, maka perlu diimbangi dengan bus berkecepatan tinggi juga. Bus SCSI dan PCI tidak dapat mencukupi kebutuhan ini, hingga dikembangkan bus performance tinggi yang dikenal sebagai fireware atau P1394. P1394 ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan interface input-output lainnya. Yang pertama itu sangat cepat, murah, dan mudah untuk diimplementasikan. Pada kenyataannya, P1394 tidak hanya populer pada sistem komputer, namun juga pada beberapa peralatan elektronik seperti pada kamera digital, VCR, dan televisi. Oke, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.